Malin Kundang si anak durhaka. Di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat terdapat sebuah desa nelayan. Di desa tersebut hiduplah seorang ibu dengan anak lelakinya yang sematawayang. Anak itu diberi nama Malin Kundang. Mereka hidup sangat miskin. Ayah Malin sudah lama meninggal dunia. Karenanya, ibu si Malin harus berjuang seorang diri menghidupi anaknya. Ia bekerja menjual ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan di pasar. Malin yang masih kecil masih belum bisa membantu ibunya berjualan. Malin memang sedikit nakal. Ia senang bermain dengan ayam-ayam yang entah milik siapa. Ayam-ayam itu ia kejar dan terkadang dipukul dengan sapu. Suatu hari ia terpeleset karena mengejar ayam-ayam itu. Lengannya luka dan meninggalkan bekas yang tidak dapat hilang. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Malin Kundang beranjak dewasa. Ia kasihan melihat ibunya yang sudah semakin tua harus bekerja membanting tulang untuk menghidupinya. Suatu hari, ketika ia berada di pesisir pantai, ia melihat sebuah kapal besar dan mewah merapat di dermaga. Setelah itu, ia melihat seorang saudagar keluar dari kapal mewah itu. Pakaiannya bagus dan mewah. Ia pun menyuruh beberapa anak buah kapal menuruni barang-barang dari kapal mewahnya. Malin pun dengan sigap ikut membantu anak buah kapal itu menuruni barang-barang milik saudagar kaya. Setelah semua barang berhasil diturunkan dari kapal, Malin dipanggil oleh saudagar tersebut yang ternyata sejak tadi memperhatikan kerja Malin yang rajin dan ulet. "Hai anak muda, kemarilah. Siapa namamu dan di mana kamu tinggal?" tanya saudagar kaya. "Apakah aku yang Tuan panggil? Aku Malin Kundang. Aku tinggal di desa ini bersama ibuku yang sudah tua," jawab Malin. "Apakah kamu mau bekerja denganku? Jika kamu mau, kamu bisa ikut aku ke negeri seberang. Izinlah dahulu pada ibumu. Aku berada di desa ini selama 3 hari. Jika kamu ingin ikut bersamaku, datanglah menemuiku," ucap saudagar. Sehari telah berlalu. Malin pun terus berpikir tentang ajakan saudagar kaya yang kemarin ia temui. Akhirnya dengan tekad yang bulat, Malin meminta izin kepada ibunya untuk ikut dengan saudagar kaya itu ke negeri seberang. "Ibu, izinkan aku pergi berlayar. Aku akan bekerja di negeri seberang. Jika aku sudah berhasil dan mempunyai cukup uang, aku akan kembali ke sini untuk menemui ibu," pinta Malin. "Tidak, Malin, kamu tidak usah pergi ke negeri seberang. Jika kamu ingin bekerja, bekerjalah di tempat ini. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Malin," ucap ibu Malin. "Tapi Bu, jika aku pergi ke negeri seberang, aku bisa menjadi orang kaya. Aku akan bekerja dengan rajin di sana. Aku janji, jika aku telah berhasil, aku akan kembali ke sini dan membahagiakan ibu," ucap Malin dengan sedikit memaksa. "Baiklah Malin, pergilah jika itu keinginanmu. Tapi ingat, jangan lupa untuk memberi kabar pada ibu. Ibu akan selalu menunggumu," ucap ibu Malin merelakan anaknya pergi. "Terima kasih Bu, aku akan ingat pesan ibu," kata Malin dengan bahagia. Keesokan harinya, Malin segera pergi dengan setengah berlari menemui saudagar kaya yang ketika itu sedang bersiap-siap pergi dari dermaga untuk kembali ke negeri seberang. Dengan napas yang masih terengah-engah, ia menemui dan bicara dengan saudagar kaya. "Tuan, bisakah aku ikut dengan Tuan? Aku ingin bekerja dengan Tuan. Aku akan bekerja dengan giat." "Baiklah, kamu bisa ikut denganku. Nanti sore kita akan berangkat. Kamu bersiap-siaplah dahulu," kata si saudagar. "Terima kasih Tuan. Aku akan tiba sebelum kapal berangkat," ujar Malin. Sore harinya, Malin sudah berada di pesisir pantai. Ibunya mengantarkan ia hingga naik ke atas kapal. Dengan berderai air mata, ibu Malin melepas anaknya pergi. "Malin, hati-hati kamu di sana. Ibu akan menunggumu di sini. Jangan lupa untuk memberi kabar. Jaga dirimu baik-baik anakku," teriak ibu Malin sambil melambaikan tangannya. Kapal pun bergerak menjauh. Ibu Malin masih ingin melihat anaknya yang berada di atas kapal. Tapi lama-kelamaan kapal itu semakin menjauh dan tidak tampak lagi di pelupuk mata. Hanya doa yang bisa dipanjatkan ibu Malin agar anaknya berhasil di negeri seberang. Berbulan-bulan sudah Malin hidup di negeri orang. Karena keuletan dan ketekunannya bekerja, ia pun menjadi orang yang kaya raya. Di negeri seberang, Malin juga menyunting seorang gadis anak saudagar kaya di negeri itu. Sementara itu, di desa tempat Malin dilahirkan, ibunya telah lama menunggu kabar dengan sabar.
Namun Malin tak kunjung memberi kabar sejak kepergiannya ke negeri seberang. Hanya berdoa dan berdoa yang dapat ibunya lakukan. Suatu hari, si ibu mendengar kabar dari tetangganya yang pulang berlayar bahwa Malin sudah berhasil dan menjadi orang kaya. Ia pun mengucap syukur kepada Tuhan bahwa doanya telah dikabulkan. Berbulan-bulan sudah Malin pergi. Akhirnya ia pergi berlayar ke kampung halamannya. Mendengar kabar Malin telah kembali, ia segera berlari ke pelabuhan untuk melepas rindu pada anak tercintanya. Sesampainya di dermaga, ia melihat kapal besar dan mewah sedang merapat ke dermaga. Di sana ia melihat seorang pemuda gagah keluar dari kapal dengan balutan pakaian yang sangat indah. Itu Malin anakku!" teriaknya dengan rasa bangga dan bahagia sambil menuju ke arah pemuda gagah itu. Dengan berderai air mata bahagia, ia berlari menemui anaknya yang ketika itu turun dari kapal. "Malin, akhirnya kamu kembali juga anakku. Ibu sangat merindukanmu anakku," ucapnya sambil memeluk Malin. Tapi tidak disangka, Malin mendorong ibunya sampai tersungkur di tanah. Ia pun berkata, "Siapa kamu? Aku tidak punya ibu sepertimu, dasar wanita tua." "Aku ibumu Malin. Biar kulihat apakah kau Malin anakku atau bukan." Ibu si Malin segera bangun dari tanah dan menyingkap pakaian pemuda itu. Ia pun melihat bekas luka di lengan pemuda itu. Ternyata benar, ia memang Malin, anaknya yang pergi ke negeri seberang. "Lancang benar wanita tua ini. Mana mungkin kamu ibuku? Pakaianmu saja compang-camping. Ibuku sudah lama meninggal," ucap Malin menghardik. Betapa terkejutnya ibu Malin mendengar ucapan anaknya. Hatinya sakit seperti disayat-sayat. Perasaannya remuk redam. Sebab anak yang sangat dicintainya kini telah berubah menjadi durhaka. "Kenapa kamu tega berkata seperti itu anakku? Baiklah, jika kamu benar anakku, aku kutuk kau menjadi batu," sumpah si ibu sambil menangis. Tiba-tiba angin berembus dengan kencang. Badai pun datang menghancurkan kapal Malin yang besar dan mewah. Perlahan tubuh Malin menjadi kaku. Namun sebelum berubah menjadi batu, Malin sempat berteriak, "Ibu, maafkan aku memang Malin anakmu. Mohon maafkan aku ibu." Penyesalan Malin sudah terlambat. Ia pun berubah menjadi batu. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Sebab jasa orang tua tidak dapat dibayar atau digantikan dengan apapun juga. Jika kita berani kepada orang tua, kita termasuk anak yang durhaka. Durhaka adalah salah satu dosa besar dan dimurkai oleh Tuhan.